Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, belum lama ini jagat maya diramaikan dengan aksi sekelompok ibu-ibu yang menggunakan alat terapi inhalasi hidrogen dan mengklaim cara ini bisa mencegah dan membantu penyembuhan berbagai penyakit. Ya, dan di segmen Dialog Kesehatan kali ini kami akan membahas terkait dengan benarkah terapi hidrogen dengan inhalasi ini Vivi dan juga pemirsa bisa mencegah berbagai penyakit. Kami sudah tersambung dengan Dr. Erlang Samodro, dokter spesialis paru melalui sambungan virtual. Selamat siang Dr. Erlang. Selamat siang. Iya, terima kasih Dr. Erlang telah bergabung bersama kami di Newsline. Kami mohon dicerahkan terkait dengan yang viral. Ada sekelompok ibu ini menggunakan inhalasi hidrogen yang katanya diklaim mampu mencegah dan juga membantu terapi beberapa penyakit. Benarkah demikian, Dr. Erlang? Ya baik. Kalau untuk mengobati seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini bukan sebagai suatu obat ya. Jadi walaupun sebagai alat membantu ya. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ada gunanya untuk sebagai antioksidan. Terus kemudian sebagai anti peradangan itu ada beberapa penelitian yang menyebutkan seperti itu, tapi semuanya masih di hewan coba, belum ada digunakan di manusia untuk kegunaannya ya, seperti itu. Ya. Walaupun ada beberapa penelitian begitu ya, tapi sejauh mana bahwa terapi hidrogen ini bisa memberikan paling tidak manfaat sesaat tanpa katakanlah sampai ke potensi bahaya begitu, Dok? Oke. Kalau potensi bahaya, kalau ini dosisnya sangat rendah ya, kalau nggak salah dia tidak bisa tidak sedikit sekali ya hidrogennya. Yang kita khawatirkan kalau hidrogen tinggi itu akan menggeser tadi oksigen. Jadi kan kita butuh napas, butuh oksigen sebenarnya kan. Jadi kalau kadar hidrogennya terlalu tinggi ini akan menggeser oksigen sehingga kita akan kekurangan asupan oksigen. Tapi kalau dosis sangat rendah ya itu mungkin tidak terlalu berefek. Terus kemudian untuk pengobatan tadi ini masih belum jelas karena percobaannya masih baru di tikus bahwa itu ada gunanya sebagai antioksidan dan anti peradangan. Oke, memang ada efek untuk antioksidannya, tapi sekali lagi ditegaskan tidak untuk kemudian mengobati berbagai macam penyakit. Tetap harus ada terapi khususnya begitu dan treatment khususnya. Tapi dokter spesifik kalau berbicara soal alat yang dipakai ibu-ibu tadi yang kalau dilihat dari kemasannya itu warnanya berwarna-warni dengan kemasan seperti itu. Kemudian kalau tidak salah menggunakan selang. Apakah alat itu yang dipakai ibu-ibu itu memang sesuai dengan rujukan atau sesuai dengan standar kesehatan yang ada atau seperti apa dokter? Kalau sebagai alat kesehatan saya nggak tahu itu udah di sertifikasi atau belum. Saya nggak tahu tapi mungkin juga benar, mungkin saya nggak tahu alatnya sih sebenarnya saya nggak tahu. Kemudian dia bisa menghasilkan hidrogen itu berapa besar itu juga saya juga nggak tahu. Mungkin perlu dilihat juga itu dia menghasilkan hidrogennya berapa persen atau berapa ppm. Tuh. Tapi itu alat itu kalau yang saya baca ya itu yang mengubah dari air murni terus kemudian dipisahkan antara hidrogen dan oksigennya sehingga keluarlah itu hidrogennya. Dokter Erlang, misalnya kebanyakan gitu ya, apakah ada potensi misalnya sesak nafas begitu kalau misalnya dilakukan terus-menerus dengan harapan kan tadi antioksidan tuh supaya awet muda lah katakan. Tadi kalau terlalu tinggi dosisnya atau kadar hidrogennya itu akan menggeser oksigennya. Jadi di dalam kita hirup nafas kan semua jumlah 100%, oksigen sekitar 21%. Kalau hidrogennya lebih tinggi, oksigennya akan jadi lebih rendah. Karena penjumlahannya kan tetap akan 100 parsial oksigen tekanannya. Nah kalau hidrogennya jadi lebih tinggi, oksigennya akan jadi turun seperti itu. Sehingga kalau saya nggak tahu itu keluarnya berapa persen ya hidrogennya. Tapi kalau hanya kecil itu tidak mengganggu karena kadar oksigen yang turun juga cukup sedikit, nggak sebanyak. Oke. Jadi Ya. cukup aman.
Dokter Erlang, tapi kami masyarakat awam begitu yang taunya ya tabung oksigen misalnya atau tabung kemasan yang bisa dibawa kemana-mana itu kan juga ada. Nah itu apa sih perbedaan tabung oksigen yang seperti itu yang memang sudah dijual di pasaran atau di apotek dengan yang digunakan inhalasi hidrogen ini? Apa sebenarnya perbedaannya nih dokter? Itu tergantung kandungannya. Jadi kalau kita lihat tabung-tabung oksigen, itu oksigennya bisa hampir 100% kadar keluarnya, kadarnya ya. Nah, sedangkan kalau yang tadi, itu saya nggak tahu, itu udah masuk dihitung apa belum, itu menghasilkan hidrogennya berapa banyak. Nah, jadi kalau yang tabung yang seperti ini, itu 100% isinya oksigen. Iya. Dokter Erlang sebagai seorang spesialis paru dengan jam terbang tinggi, apakah ada terapi yang Anda sarankan, yaitu terapi hidrogen yang pernah Anda sarankan untuk pasien Anda sejauh ini? Dan apakah Anda akan menyarankannya? Kalau belum, kenapa dok? Belum. Kalau belum, kenapa dok? Bukti evidence-nya belum jelas. Kak. Jadi percobaannya masih di hewan, bahwa itu ada hewan tikus ya, hewan coba tikus, bahwa itu ada potensi untuk menjadi sebagai antioksidan dan anti peradangan. Tapi kalau ke manusia belum jelas ya, penelitiannya juga masih belum jelas. Mungkin kita butuh data untuk lebih banyak lagi. Baik, belum ada penelitian yang jelas dan juga pasti kita tinggalkan soal penyembuhan. Tapi kalau misalnya ada orang yang di luar sana kemudian, oke, ini saya klaim tidak untuk penyembuhan, tapi untuk pencegahan kayaknya bisa deh. Nah, kalau yang masih berpikir seperti itu, apakah bisa menggunakan inhalasi hidrogen itu, Dokter Erlang? Nah, itu tadi percobaan masih baru-baru binatang, jadi belum bisa berbuat banyak, belum bisa mengambil kesimpulan lebih jauh, tapi potensi itu ada. Jadi tapi kalau untuk penggunaan pada manusia masih belum jelas kegunaannya, apakah dia bisa secara klinis ya, jadi apakah dia bisa benar mengurangi peradangan, antioksidannya tinggi, dan bisa untuk berbagai penyakit, itu masih perlu kajian lagi. Menarik juga sih. Iya, tapi hati-hati jangan sampai kadar oksigen jadi rendah, nanti malah hilang kesadaran begitu ya. Nah, tapi dok kalau begitu dok, ya kan tadi kan yang dokter bilang mungkin penelitian terakhir mungkin bisa menjadi antioksidan atau antiinflamasi begitu ya. Sebagai dokter paru begitu ya, apa alternatifnya nih dok? Kalau memang yang dikejar adalah antiinflamasi sama antioksidan begitu, Anda akan memberikan treatment seperti apa atau minum vitamin apa nih dok? Yang lebih evidence based. Kalau yang untuk antioksidan kita bisa banyak kan ya, ada sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian beberapa vitamin juga mengandung antioksidan dan anti peradangan juga, seperti vitamin C dosis tinggi, vitamin E itu kan juga sebagai antioksidan dan anti peradangan juga. Baik, Dokter Erlang, kalau ini kami sebagai masyarakat awam ketika melihat ibu-ibu tadi misalnya menghirup inhalasi hidrogen tersebut, menghirup partikel dari inhalasi hidrogen tersebut, itu kan pasti kami berpikirnya akan langsung masuk ke paru-paru. Nah itu sebenarnya akan memberikan efek yang seperti apa sih spesifiknya? Ada nggak kira-kira Dokter Erlang? Kalau efek samping kalau seseorang menghirup hidrogen, sebenarnya sih karena dia zatnya juga ada di udara, kemudian dia berikatan dengan oksigen, sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya, karena memang kita hirup sehari-hari. Tapi kalau tergantung dosisnya. Kalau terlalu tinggi ya tadi menggeser oksigen, pasien akan merasa iritasi di saluran nafas, jadi tenggorokan sakit, kemudian kalau oksigennya rendah sekali jadi pusing, seperti itu. Baik, Dokter Erlang. Oksigen. Nah, berarti apapun itu, walaupun belum evidence based, begitu ya, apapun yang dilakukan harus lewat pengawasan petugas kesehatan mungkin ya dok ya, bukan cuma sesama teman-teman begitu ya melakukannya. Takut tadi dokter bilang, takut iritasi saluran pernafasan, takut kebanyakan begitu ya dok. Kalau gitu pesan terakhir apa nih dok buat kita-kita yang ikhtiar begitu untuk awet muda? Akhirnya menghirup hidrogen salah satunya begitu.
Ya, untuk kalau dilarang sih mungkin kita nggak itu karena itu cukup aman karena hidrogen kan ada di udara kita sehari-hari juga ada. Hanya kalau untuk pengobatan atau ini evidensinya masih belum jelas. Mungkin butuh beberapa waktu lagi untuk lihat apakah memang dia bermanfaat atau enggak. Itu aja sih. Baik, sekali lagi bahwasanya memang tergolong aman, tapi untuk pencegahan maupun pengobatan ini masih belum direkomendasikan karena belum ada penelitian dan evidence base yang benar-benar sudah teruji begitu ya dokter ya. Terima kasih Dokter Elang Samudro, dokter spesialis paru telah memberikan pencerahan kepada kami siang hari ini di Newsline dan selamat kembali beraktivitas.